gaji kalian dan tunjangan yang sudah puluhan juta ini. Kalau kita berbicara khusus untuk anggota DPR di tingkat provinsi atau tingkat satu. Ini kalau seumpamanya terjadi di Jawa Tengah, saya dan tim akan melakukan gugatan. Terhadap apa? Terhadap anggota DPR. Karena mereka tidak memikirkan rakyat. Ini berulang kali terjadi di Rumah Indonesia dan kita hanya diam, kemudian kita tidak optimis untuk memberikan kritik yang membangun. Kita hanya diam dan menerima nasib. Tidak boleh. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat pagi sahabat Rumah Pancasila di Rumah Indonesia. Ini menarik ini. Saya sebenarnya di tag Instagramnya Pak D, tapi saya lebih memilih untuk mengambil berita nasional dari Gatra.com. Ini tentang keadaan di Jambi. DPRD Provinsi Jambi ini ngotot untuk membeli laptop bagi anggotanya dengan menganggarkan dana sekitar 1,5 miliar rupiah untuk laptopnya mereka. Ada hal yang ditanyakan pada Rumah Pancasila. Apa tanggapan Rumah Pancasila? Begini, Pancasila itu adalah filsafat hidup kita di Rumah Indonesia. Terang jalan kita di dalam kehidupan peta Indonesia. Pedoman kita di dalam berperilaku di muka bumi Indonesia. Maka Pancasila itu telah memerintahkan kita untuk memilih wakil kita melalui eksekutif dan legislatif. Jadi, kalau kita berbicara tentang anggota DPR, mereka merupakan wakil kita yang diberikan kewajiban. Untuk apa? Untuk mampu menjalankan filsafat perintah cahaya hidup daripada Pancasila. Nah, sila keempat itu kan jelas. Anda semua itu wajib untuk duduk bersama, dipandu hikmat kebijaksanaan, berbicara untuk merumuskan anggaran yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Di bidang apa? Kesehatan, pendidikan, kemudian bidang sosial, dan bidang-bidang lain yang ada di Rumah Indonesia yang dibutuhkan oleh rakyat. Gitu loh. Bukan dibutuhkan oleh Anda sebagai wakil kami. Di mana? Di DPR. Maka Rumah Pancasila itu memberikan saran itu. Tolonglah. Otak Anda, pikiran Anda, itu dirubah dong. Anda itu duduk membicarakan bagaimana anggaran yang didapat melalui APBD dan APBN itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga terwujudlah keadilan sosial yang diperintahkan Pancasila, yang diamanatkan Pancasila. Kalian kan beli laptop kan bisa toh. Dengan uang gaji kalian dan tunjangan yang sudah puluhan juta itu. Kalau kita berbicara khusus untuk anggota DPR di tingkat provinsi atau tingkat satu. Ini juga harus dirubah dong, dari pusat juga lah. Dari DPR RI pun sama lah. Jangan hanya duduk rapat untuk membuat plat nomor kalian di mobil, kemudian umpamanya duduk rapat untuk mencari dana untuk vitamin kalian dan lain-lain kebutuhan. Bukan. Digaji dengan gaji yang besar, diberikan tunjangan yang besar. Oleh karena itu dana yang ada itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, kebaikan di dalam Rumah Indonesia. Itu perintah Pancasila. Saya sebagai seorang pengacara atau sebagai seorang advokat dan pendiri Rumah Pancasila, tetapi dalam hal ini khusus sebagai advokat, memiliki kewajiban utama berdasarkan perintah Undang-Undang Advokat adalah bagaimana membela hak-hak asasi manusia. Salah satunya hak daripada rakyat Indonesia untuk mendapatkan kecukupan hidup dan keadilan hidup di Rumah Indonesia. Maka saya tidak akan takut untuk menyuarakan apapun. Yang jadi masalah adalah Anda yang mengaku cendekiawan, Anda yang mengaku sebagai orang-orang hebat, dan marilah seluruh pengacara yang ada di Rumah Indonesia ini juga kita kritik dong secara benar. Lewat apa? Lewat peraturan perundang-undangan yang ada. Ini kalau seumpamanya terjadi di Jawa Tengah, saya dan tim akan melakukan gugatan. Terhadap apa? Terhadap anggota DPR.
Karena mereka tidak memikirkan rakyat loh. Ini berulang kali terjadi di Rumah Indonesia dan kita hanya diam, kemudian kita tidak optimis untuk memberikan kritik yang membangun itu. Kita hanya diam dan menerima nasib, tidak boleh. Karena undang-undang sudah membuka ruang bagi kita untuk memberikan masukan kepada mereka yang kita pilih. Sehingga terjadi perubahan dong buat kebaikan kita semua. Maka sekali lagi, saya dan Rumah Pancasila berharap, marilah kita terus memberikan masukan yang baik dan benar. Melalui channel ini pun Anda bisa memberikan komentar dan harapan Anda. Dengan harapan apa? Nanti bisa dibaca oleh pemerintah loh. Sehingga ada perubahan, karena kita kritik, kita rakyat, kita yang minta itu loh. Kita raja di Rumah Indonesia. Kebersamaan kita itu diperintahkan oleh teras dasar Pancasila, gotong royong. Dalam hal berpikir bersama juga untuk mewujudkan keadilan bagi kita semua. Semakin lama, kalau kita semakin diam, kita semakin membiarkan. Maka apa? Wakil-wakil kita ini tidak akan mampu. Untuk apa? Menjadi terang jalan bagi keadilan sosial yang diimpikan oleh Pancasila. Yang diimpikan oleh para founding fathers ketika merumuskan itu bersama-sama dengan mati-matian. Untuk kemudian memerdekakan kita di Rumah Indonesia yang kita cintai ini. Maka Rumah Pancasila berharap, marilah kita bersama-sama di dalam YouTube Anda pribadi-pribadi, di dalam media sosial Anda, lakukanlah ini sehingga terjadi perubahan di Indonesia. Terus subscribe channel kami, berikan komentar-komentar yang baik untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan jangan lupa, kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak dalam aturan perundang-undangan yang ada untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tanpa menyakiti satu dengan yang lain. Tanpa menghancurkan satu dengan yang lain. Tanpa menuduh satu dengan yang lain di dalam permusuhan di Rumah Indonesia. Tetapi bagaimana kita membangun diri kita, mawas diri, kemudian merendah, menerima kritik, dan kemudian membuat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Marilah, bapak-bapak, para pemimpin kita bukan hanya bupati, gubernur, tetapi juga anggota dewan. Rubahlah perilaku kalian. Dan bagi masyarakat, tolong, jangan diam. Berikanlah saran Anda, kritik Anda, masukan Anda, supaya telinga mereka terbuka, supaya nalar mereka di dalam otak yang dikaruniai Tuhan ini terbuka. Supaya suara mereka terbuka untuk rakyat. Supaya semua tindakan mereka adalah untuk rakyat Indonesia. Kita, raja di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu berbagi di Rumah Indonesia. Jangan pernah takut manusia.